Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Unai Emery resmi ditunjuk jadi pelatih Villarreal. Kabar mengenai ditunjuknya Emery sebagai pelatih Villarreal sudah santer berhembus sejak tim yang bermarkas di El Madrigal ini mendepak Javier Calleja Selasa 21 Juli. Keputusan mendepak Calleja terbilang mengejutkan karena Villarreal musim ini mampu finish di urutan kelima. Gosip kedatangan Emery ini kemudian menjadi kenyataan. Villarreal mengumumkan penunjukan pria 48 tahun ini sebagai pelatih mereka Kamis 23 Juli. Sama kapal selam kuning, ia akan diikat kontrak selama 3 musim. Manchester City coba bajak Ismail Bennacer dari AC Milan. Sebuah ancaman baru datang bagi AC Milan. Gelandang muda mereka, Ismail Bennacer, diberitakan kini masuk dalam radar Manchester City. Liten Sport mengklaim bahwa Bennacer saat ini dipersiapkan untuk menjadi pengganti Fernandinho. Gelandang asal Brazil itu usianya sudah semakin menua, sementara City saat ini hanya memiliki Rodri jika Fernandinho pergi. Jadi Bennacer bakal direkrut untuk menjadi pesaing sekaligus pelapis Rodri musim depan. Gosip yang beredar mengatakan bahwa Milan sebenarnya ogah untuk menjual Bennacer. Mereka menilai sang gelandang adalah sosok yang krusial bagi skuad Rossoneri. Arsenal rilis jersey musim 2020-2021. Arsenal meluncurkan jersey teranyar mereka untuk musim 2020-2021. Ragam ini kental dengan nuansa klasik. Desain terbaru dari Adidas ini akan dikenakan para pemain The Gunners untuk pertama kalinya pada minggu akhir pekan ini kala mereka bentrok dengan Watford dalam laga pamungkas Liga Premier Inggris. Ragam garapan Adidas kali ini menonjolkan sisi dari Arsenal di masa lampau yang dikenal dengan istilah Art Deco pada periode 1930 dan 1940-an. Desain jersey ini juga selaras dengan tata letak ubin di lantai aula East End di Highbury. Desain yang berani sangat cocok bagi klub untuk memulai era baru. Dortmund tak mau cari pelapis Haaland. Dortmund tak lagi punya pemain dengan posisi yang sama dengan Haaland sebagai pelapis. Paco Alcacer langsung dilepas ke Villarreal bersamaan dengan kedatangan Haaland. Maka wajar jika Dortmund diprediksi bakal memburu penyerang baru di bursa transfer musim panas. Sayangnya manajemen tim tak akan melakukan itu karena merasa sudah cukup dengan stok pemain depan saat ini. Selain Haaland, Dortmund punya Thorgan Hazard, Julian Brandt, Jadon Sancho, dan Giovanni Reina. Mereka juga sudah kedatangan Jude Bellingham, penyerang muda Inggris yang digaet dari Birmingham. Apalagi gaya main Dortmund tidak melulu fokus pada penyerang nomor 9 seperti Erling Haaland. Chelsea lempar tawaran pertama untuk Nicolas Tagliafico. Chelsea dikabarkan telah melempar tawaran resmi pertama untuk bek kiri Ajax Nicolas Tagliafico. Seperti dilansir dari Mundo Deportivo, tawaran pembuka Chelsea ke Ajax untuk Tagliafico sebesar 25 juta euro. Tagliafico telah sepakat dengan pihak Ajax untuk hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Hal itu ditegaskan oleh sang agen Ricardo Schleifer sejak sebulan lalu. Chelsea memang akan membutuhkan bek kiri baru, soalnya manajer Frank Lampard kemungkinan besar akan melepas pasangan di posisi tersebut, yakni Marcos Alonso dan Emerson Palmieri. Barcelona sampaikan berita buruk kepada Samuel Umtiti. Barcelona dikabarkan telah menyampaikan berita buruk pada Samuel Umtiti bahwa dia tidak lagi diinginkan di Camp Nou dan perlu mencari jalan keluar dari Camp Nou. Tentu saja itu mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena masalah cederanya. Dia saat ini absen karena masalah pada lututnya dan belum dapat dipastikan kapan ia bisa kembali. Menurut Sport, pilihan yang paling mungkin adalah Umtiti bisa dipinjamkan ke Italia dan menyebut Napoli sebagai opsi yang memungkinkan bagi pemain Prancis itu. Bayern tegaskan belum ada tawaran untuk Thiago dan Alaba.
Pihak Bayern Munich menegaskan belum ada tawaran untuk Thiago Alcantara dan David Alaba. Thiago disebut jadi incaran Liverpool, sementara Alaba dibidik Chelsea. CEO Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, mengungkapkan bahwa Thiago memang berhasrat untuk mencari tantangan baru. Meski begitu, ia belum bisa memastikan mengenai masa depan gelandang 29 tahun ini. Rummenigge mengatakan belum ada tawaran dari klub manapun. Hal serupa juga terjadi untuk David Alaba. Bek serba bisa asal Austria ini diberitakan jadi bidikan utama Manchester City dan Chelsea. AC Milan kebut transfer Sandro Tonali. AC Milan bergerak cepat untuk merekrut Sandro Tonali dari Brescia usai memperpanjang kontrak sang pelatih Stefano Pioli. Setelah urusan dengan Pioli selesai, AC Milan langsung fokus untuk memperkuat tim. Kabarnya Rossoneri sedang mengebut transfer Sandro Tonali dari Brescia. Dilansir dari Sempre Milan, Paolo Maldini kini sudah menghubungi agen Tonali. Maldini menjelaskan kepada sang agen bahwa AC Milan sangat tertarik kepada pemain. AC Milan pun bisa menjamin posisi di tempat utama. Pasalnya, mereka akan kehilangan dua gelandangnya, yakni Lucas Biglia dan Giacomo Bonaventura yang berpotensi meninggalkan San Siro karena habis kontrak. Birmingham City pensiunkan nomor punggung 22 milik Jude Bellingham. Birmingham City resmi memensiunkan jersey bernomor punggung 22 milik bintang muda mereka, Jude Bellingham, yang belum lama ini memutuskan hijrah ke Borussia Dortmund. Pihak Birmingham menyatakan bahwa keputusan memensiunkan nomor 22 karena itu sudah identik dengan Jude. Ia dipromosikan ke tim utama saat baru berusia 16 tahun dan 38 hari dengan kualitas-kualitas yang dimiliki. Ini untuk mengingatkan ia adalah salah satu milik Birmingham sekaligus bertujuan menginspirasi orang lain. Bikin ulah 9 supporter Liverpool ditangkap saat rayakan gelar juara. Perayaan angkat trofi juara Liga Inggris yang dilakukan Liverpool sedikit ternoda. Diberitakan BBC, tak kurang dari 3.000 supporter berkumpul di luar Anfield untuk berpesta merayakan Liverpool yang melakukan prosesi angkat trofi juara. Padahal mereka sudah diminta diam di rumah untuk menekan penyebaran virus corona. Akibatnya, pembubaran pun terpaksa dilakukan petugas keamanan. Dalam perkembangannya, polisi terpaksa menahan 9 orang fans karena membuat ulah. Aksi ini disayangkan Liverpool. Dalam pernyataan resmi klub, The Reds kecewa dengan sikap supporter yang tak mau menuruti anjuran kesehatan dan malah datang ke Anfield. James Milner tertangkap kamera ejek Manchester United dengan kata banci. James Milner menyindir Manchester United saat Liverpool mengadakan perayaan gelar Liga Premier Inggris pertamanya dengan ia menyebut klub rival itu sebagai banci. Milner sebelum ini memiliki 2 koleksi trofi Liga Premier saat bersama Manchester City. Ia pun kedapatan mengatakan, "Ini pertama kalinya saya menginginkan pita merah. Selama ini selalu United, dasar banci." Kebencian Milner terhadap setan merah jelas mendasar karena ia dibesarkan di Leeds United yang merupakan rival Manchester United. Udinese versus Juventus, Bianconeri tumbang 1-2. Bermain di Friuli, Juve mencetak gol lebih dulu di menit ke-42 lewat tembakan keras Matthijs de Ligt. Headed away as far as de Ligt. Namun keunggulan itu sirna setelah Ilya Nestorovski mencetak gol di menit ke-52. Great ball in. Dan Seko Fofana mencatatkan namanya di papan skor pada penghujung laga. Has led to this chance for Fofana. Could he seal it? Hasil ini membuat Juve gagal mengunci Scudetto di pekan ini. Mereka masih memuncaki klasemen sementara dengan 80 poin, sedangkan Udinese naik ke peringkat ke-15 dengan raihan 39 poin. Lazio versus Cagliari, Immobile menangkan si elang. Lazio menjamu Cagliari di Olimpico pada lanjutan Liga Italia. Tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Diego Simeone di menit ke-45. Chance of their own here, Jonitsa, and it's been placed and it's in.
Lazio bangkit di babak kedua dengan mencetak 2 gol lewat aksi Sergej Milinkovic di menit ke-47. Middle, Caicedo couldn't quite get to it. Now it came to Milinkovic. Dan Ciro Immobile di menit ke-60. Good ball through here for Ciro Immobile. Skor 2-1 untuk kemenangan Lazio menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Lazio masih bertengger di peringkat keempat dengan raihan 72 poin, sedangkan Cagliari berada di posisi ke-13 dengan raihan 42 poin. Immobile salib Ronaldo di daftar top skor. Persaingan top skor Liga Italia terus memanas. Ciro Immobile baru saja mengambil posisi terdepan usai membawa Lazio menang. Tambahan 1 gol ini membawa Immobile memimpin atas Ronaldo dalam persaingan pencetak gol terbanyak. Ia sudah mengkoleksi 31 gol dari total 34 pertandingan. Sementara Ronaldo membukukan 30 golnya dari 31 penampilan. Persaingan ini diperkirakan akan terus berjalan sengit hingga laga terakhir. Nafsu untuk menang jadi bumerang untuk Juventus. Kekalahan atas Udinese bikin pesta juara Juventus tertunda. Mereka seharusnya bisa berpesta malam ini juga dengan kemenangan berapapun, karena selisih mereka dengan Atalanta bakalan jadi 9 poin dengan 3 pekan tersisa. Juventus unggul head-to-head atas rival terdekatnya itu. Sarri menyebut nafsu Juventus untuk menang justru menjadi bumerang. Tim kehilangan bentuk permainan dan skema sehingga memberikan kesempatan untuk Udinese. Ballon d'Or 2020 ditiadakan, Lewandowski layak kecewa. Bomber Polandia itu tampil spektakuler di sepanjang 2019-2020. Alhasil tidak sedikit yang menggadang-gadang Lewandowski untuk menyabet Ballon d'Or pertamanya di tahun ini. Namun Lewandowski bahkan tidak punya kesempatan bersaing setelah France Football mengumumkan bahwa bola emas itu tidak akan diberikan sehubungan dengan kacaunya kompetisi akibat pandemi virus corona. Rivaldo setuju dengan keputusan dibatalkannya gelaran Ballon d'Or 2020, sekalipun akan menimbulkan kekecewaan para pemain, terutama Lewandowski. Leroy Sané bocorkan transfer Kai Havertz ke Chelsea. Bintang muda Bundesliga Kai Havertz memang center dihubungkan dengan Chelsea. Pemain anyar Bayern Munich Leroy Sané tampaknya mengkonfirmasi transfer Havertz. Sané baru saja diperkenalkan sebagai pemain baru Bayern Munich usai digaet dari Manchester City. Saat ditanya mengapa pemain-pemain seperti Havertz dan Werner sangat diminati klub-klub Inggris saat ini, Sané malah memuji Chelsea karena sudah mendapatkan 2 pemain tersebut. Kupikir Jerman selalu memiliki pemain-pemain muda yang sangat bagus. Banyak pemain muda mendapatkan kesempatan dan berkembang dengan baik di Bundesliga, ungkap Sané dilansir Daily Mail. Kupikir dengan bergabungnya Werner dan Havertz dalam satu musim, Chelsea sudah melakukan sebuah pekerjaan yang bagus. Mematikannya Mason Greenwood. Mason Greenwood menunjukkan kemampuan finishingnya yang luar biasa di musim ini. Pemain 18 tahun tersebut telah mencetak 17 gol di semua ajang di musim ini. Ia menyamai rekor gol dari Brian Kidd, George Best, dan Wayne Rooney. Mereka sama-sama membuat 17 gol untuk MU saat berusia 18 tahun. Kemampuan penyelesaian akhir yang dimiliki oleh Greenwood membuat Maguire begitu kagum. Pemain kelahiran Bradford ini dianggap punya kaki kanan maupun kaki kiri yang sama-sama mematikan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!